الحمد لله الذي إياه نعبد وإياه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه وبعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa dan jangan pernah meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan iman Islam. Hadirin yang mulia, kita sekarang berada dalam bulan Zulqa'dah. Sebulan lebih kita sudah meninggalkan Ramadan. Namun perlu diingat bahwa yang terpenting dalam kehidupan ini jangan sampai semangat ibadah, semangat amal soleh Ramadan kemudian kita lupakan. Rasulullah bersabda, as-salawatul khams, al-jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Antara satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan yang dengan Ramadan berikutnya, hendaklah kita jaga jangan sampai berbuat maksiat, meskipun Allah akan mengampuni dosa-dosa itu sepanjang kita menjauhi dosa-dosa besar. Ada satu simbol menarik yang mungkin selama ini kita hanya menganggap sesuatu yang biasa saja. Ketika kita merayakan Idul Fitri, kita sering melihat ada gambar atau simbol ketupat. Ternyata hadirin yang mulia, simbol ketupat itu memberikan inspirasi, memberikan pesan yang sangat dalam bagi kita untuk memelihara kehidupan kita sampai Ramadan berikutnya lagi. Ketupat itu pada awalnya hanya berupa wadah. Kita boleh mengisinya apa saja. Ada orang mengisi ketupat itu dengan beras premium. Ada yang asal beras saja. Bahkan boleh jadi ada yang mengisinya iseng, mengisinya dengan pasir. Jadi pesannya bahwa Allah menciptakan jasad kita, tergantung kita mengisi hari-hari itu selama kehidupan kita. Kalau yang diisikan ke dalam kehidupan, ke dalam jasad kita ini, maka itu pula nanti yang akan kita dapatkan di yaumil qiyamah. Dalam surah An-Nahl Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu tidak membawa apapun, tidak membawa pengetahuan apapun, tidak mengetahui apapun. Lalu Allah melengkapi dengan instrumen, ada pendengaran, penglihatan, hati nurani agar kamu bersyukur. Orang yang bersyukur mengisi kehidupan yang diberikan oleh Allah itu dengan kebaikan-kebaikan. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, maka perbuatan baik itu kembali kepada dirimu. Sebaliknya, kalau kamu berbuat jahat, maka juga kejahatan itu kembali kepadamu. Kalau ketupat itu tadi diisi dengan pasir,
maka tentu tidak ada yang bisa diperoleh nanti pada saat ketika orang mau makan ketupat. Yang kedua, pesan ketupat itu bahwa sulur-sulurnya itu ada kalanya berada di bawah, ada kalanya berada di atas. Anyamannya itu kadang-kala di bawah, kadang-kala di atas. Ini mengisyaratkan, membawa pesan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan ini ada kalanya kita berada di bawah atau pada kali yang lain berada di atas. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan begitulah hari-hari itu kami pergilirkan bagi kamu wahai manusia. Kita sekarang berada dalam pandemi, boleh jadi kehidupan kita atau bisnis kita atau usaha kita agak seret, tetapi boleh jadi sebelum itu kita juga mendapatkan sesuatu yang lebih. Ada kalanya berada di bawah dan ada kalanya berada di atas. Itulah kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun berada di bawah atau berada di atas, tidak pernah takabur, tidak pernah berputus asa, tetap ketupat itu akan ketat, karena begitu dia longgar maka isinya akan terburai keluar. Lalu pesan ketiga dari ketupat itu, bentuknya ujungnya di atas kecil, di tengahnya besar, kemudian di bawahnya kecil. Ini menggambarkan bahwa masyarakat muslim itu hendaknya seperti itu. Yang di atas itu konglomeratnya mestinya kecil saja, jangan banyak-banyak konglomeratnya. Tetapi yang fakirnya juga mestinya kecil saja. Yang banyak itu yang di tengah-tengah, yang memiliki kesejahteraan, tidak terlalu kaya tapi juga tidak terlalu fakir. Ini dipesankan oleh Al-Quran, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai modal itu, kapital itu hanya berada pada segelintir orang. Mestinya masyarakat umum harus menikmati kapital-kapital itu sehingga bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, bisa beribadah dengan baik, bisa beramal soleh dengan baik. Yang konglomeratnya kecil saja, tetapi fakir miskinnya juga sedikit saja, yang harus banyak adalah di tengah-tengahnya. Lalu pesan ketupat itu berikutnya adalah, pada awalnya ujungnya itu di atas, pangkalnya nanti akan kembali ketika dianyam akan kembali lagi ke atas. Itu menunjukkan bahwa kita semua ini berasal dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mengingatkan kita bahwa pada suatu saat memang kita hidup di dunia ini, tetapi suatu saat entah kapan yang dirahasiakan oleh Allah, kita akan kembali. Kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Atau dalam hadis, kita berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Dan itulah yang harus kita perhatikan, bahwa apa yang kita isikan dari ketupat itu tergantung nanti kita juga akan menuai, mendapatkan hasil sebagaimana apa yang kita isikan itu. Ketupat itu memberikan pesan bahwa orang-orang dahulu kala, para pelaut-pelaut kita dahulu kalau pergi membawa ketupat sebagai bekal, karena ketupat itu tidak gampang basi. Ini memberikan pesan bahwa dalam kehidupan ini hendaklah kita membawa bekal. Antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, setiap tahun kita evaluasi apakah bekal-bekal yang kita siapkan itu sudah mencukupi untuk kehidupan akhirat. Sehingga pesan Al-Quran mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hendaklah kalian berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisi sisa-sisa kehidupan kita dengan amal soleh, dengan ibadah yang baik, agar kita bahagia fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana dafa'anna al-bala wal waba wa su'al akhlaq wa kulli syai'in su'a min hayatina ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. A'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.